Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giva Rananta dari kelas RC NIM 123450078. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan penggunaan metode analisis varian ANOVA. Soalnya ialah sebagai berikut. Pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian matematika pada siswa kelas 8. Dalam hal ini, kita akan menggunakan 4 kelompok atau perlakuan, yaitu kelompok kontrol, artinya kelompok tanpa adanya intervensi. Sedangkan kelompok perlakuan ada 3 kelompok, yaitu eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3. Ketiga kelompok tersebut merupakan jenis-jenis perlakuan yang diberikan. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengimpor dataset dari Excel yang akan kita gunakan. Outputnya adalah sebagai berikut. Lanjut, kita akan mengubah nama dari dataset yang telah kita gunakan tadi supaya lebih memudahkan kita dalam menganalisis data. Saran, oke. Lanjut, kita akan menampilkan data dan memunculkan nilai-nilai dari datanya. Outputnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita harus mengurutkan data per eksperimen, yang dimana tujuannya adalah untuk mempermudah kita menganalisis datanya. Eksperimen, oke. Outputnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang akan kita lakukan adalah mencari nilai mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan kode berikut akan menghasilkan output seperti berikut. Dapat dilihat standar deviasi metode pertama atau kontrol adalah 15,003. Kemudian kita akan memunculkan box plot dari data yang kita punya dengan menggunakan package ggpubr. Karena di sini saya sudah menginstal, bisa langsung saya run dan outputnya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Atamevia dengan NIM 123450011 dari kelompok 4 praktikum ADS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan kode berikut yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kode analisis ANOVA dan summary of analysis juga yang line 67 ini, yaitu plot rest of 3. Lanjut ke kode yang pertama dulu. Jadi di sini itu ada kode pertama. Oke, lanjut. Jadi di kode pertama ini kita memiliki kode yaitu res titik AOV, lalu panah AOV dalam kurung matematika, metode data sama dengan my underscore data. Di sini AOV berfungsi sebagai digunakan untuk menulis analisis ANOVA di R, lalu matematika strip metode itu berarti kita ingin mengunci apakah ada perbedaan dalam hasil ujian matematika berdasarkan metode pembelajaran. Lalu kode bagian data sama dengan my data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini adalah ada pada data frame my data. Jadi data ini harus berisi 2 kolom, 1 kolom untuk matematika dan 1 lagi untuk kategori metode pembelajaran yang diterapkan pada setiap individu. Fungsi AOV ini merupakan untuk mengambilkan hasil analisis ANOVA yang disimpan dalam variabel res AOV. Oke. Jadi lanjut lagi ke kode kedua. Di kode kedua itu summary dalam kurung res AOV. Nah, fungsi dari summary itu digunakan untuk menampilkan ringkasan atau hasil dari analisis ANOVA yang telah disimpan dalam objek res AOV. Nah, ini akan menunjukkan informasi tentang varians dalam data yang terkait dengan variabel yang diuji berdasarkan kategori variabel pengelompokan. Lalu setelah kita memasukkan kode-kode berikut, kita dapatkanlah hasilnya
yang ini outputnya di sini, di mana DF itu merupakan degrees of freedom, jumlah kebebasan untuk setiap sumber varians. Untuk metode ini menunjukkan jumlah kategori dalam variabel metode dikurangi 1. Untuk residuals itu merupakan sisa dari perhitungan. Ini menunjukkan jumlah total observasi dikurangi jumlah kategori. Nah, lalu pada sum SQ atau dalam kurung itu bisa kita sebut sum of squares, jumlah kuadrat untuk sumber varians yang diuji ini mengukur seberapa besar variabilitas dalam data dapat dijelaskan oleh model atau oleh kesalahan dari residuals. Nah, lalu lanjut pada mean SQ atau mean squares, rata-rata dari of squares yaitu sum of squares dibagi dengan derajat kebebasan. Nah, pada hasil yang F-value ini merupakan nilai statistik F yang digunakan untuk menguji hipotesis apakah perbedaan antar kelompok signifikannya. Nah, di bagian terakhir itu ada PR lebih besar dari F. Nah, ini merupakan nilai P-value yang menunjukkan apakah perbedaan antara kelompok-kelompok dalam variabel metode cukup signifikan untuk menolak hipotesis nol atau dalam kurung bahwa semua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Untuk metodenya di DF-nya ada 3, sum SQ-nya 37,01, mean SQ-nya 1234 dan F-value-nya 12,72. Di PRF-nya ada 8,004 dikali 10 pangkat minus 6. Oke. Lanjut ke di-cut ya, di sini di-cut. Udah di-cut ya. Oke. Mana ya? Lanjut penjelasan ke bagian kode line 67 yaitu plot dalam kurung res titik off sama dengan koma 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu fungsi-fungsinya. Di mana fungsi plot itu di R dapat menampilkan berbagai jenis plot diagnostik dari objek model statistik. Lalu plot res titik v, 3 itu akan menghasilkan plot diagnosis ketiga dari objek res yang merupakan plot scale location. Nah, plot scale location ini atau kita biasa sebut juga dengan spread location plot itu digunakan untuk mengevaluasi apakah asumsi homokedastisitas terpenuhi, yaitu apakah variansi residual sama di semua level prediktor. Nah, kalau homokedastisitas itu adalah salah satu asumsi penting dalam ANOVA. Nah, sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Di mana sumbu X pada plot ini menunjukkan prediksi yang dihasilkan oleh model. Lalu sumbu Y menunjukkan akar kuadrat dari nilai sumbu absolut residu yang dinormalisasikan. Kita sudah dapatkan outputnya yang di sini bisa dilihat. Ya. Mungkin penjelasannya hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Faraj alias Faatin Simbolon dengan NIM 123450092. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai modul 7 praktikum analisis data statistika. Sebelumnya telah dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai plot, mean, dan standar error, serta pengujian asumsi homogenitas varians atau Levene test. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya, kita harus memastikan data sudah dimuat dari Excel pada RStudio ini. Setelah data diimpor, kita memberikan nama pada dataset dengan my_data. Setelah itu, kita menginstal package ggplot2 pada RStudio. Setelah install package,
kita akan mengecek apakah library ggplot2 dan library ggpubr telah diinstal pada RStudio ini. Setelah dicek, di sini saya telah membuat kode tentang plotmin dan standar error dengan menggunakan ggline buka kurung data sama dengan my underscore data, x sama dengan metode, y sama dengan matematika, add, min underscore sp, koma jitter. Kemudian order, ada kontrol, x1, x2, dan x3. Selanjutnya ylab sama dengan nilai matematika, dan xlab sama dengan metode, lalu tutup kurung. Kemudian kita jalankan. Baik. Oke, berikut adalah hasil output dari plot, min, dan standar errornya. Ada metode, kontrol, x1, x2, x3, dan nilai matematikanya. Berikut adalah grafiknya. Oke, ini adalah output dari plot, min, dan standar errornya. Dengan pustaka ggpubr, kita akan memvisualisasikan nilai rata-rata dan standar error dari nilai matematika berdasarkan beberapa metode pembelajaran. Grafik ini membantu untuk memahami distribusi data dari setiap metodenya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pengujian asumsi homogenitas, varians, atau Leventens. Sebelum masuk ke analisis, kita harus memastikan bahwa kita telah menginstal package car terlebih dahulu. Setelah menginstal, kita harus memastikan lagi bahwa library car telah terinstall pada RStudio ini. Kemudian, saya memastikan kolom metode sebagai faktor, dengan kodenya sebagai berikut. My underscore data, $metode, s.factor, buka kurung my underscore data, $metode. Kemudian, untuk menjalankan Leventens, kita harus memasukkan Levent underscore resultnya. Levent underscore resultnya itu ialah Leventens, buka kurung matematika, metode, koma data sama dengan my underscore data. Kemudian, menampilkan hasil Leventens. Untuk menampilkan hasil Leventens ini, kita menggunakan print hasil dari Leventens, print Levent underscore resultnya. Kemudian kita jalankan. Oke, ini merupakan hasil atau output dari Leventens pada kasus ini. Hasil dari Leventens akan menentukan kelayakan data untuk analisis lebih lanjut. Sekian pembahasan bagian saya. Saya akhiri, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gracia Yohan Ionika Nababan dengan NIM 123450120. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis anomali. Di sini, kalau kita lihat plot trace AOV1 ini bertujuan untuk menampilkan plot residual dan fitted values-nya, atau residual terhadap nilai yang diprediksi. Terus kita dapat melihat sebaran residual terhadap nilai yang diprediksi. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara nilai prediksi dan residual dari model statistiknya. Residual adalah perbedaan antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang diprediksi. Titik-titik pada gambar yang ditunjukkan pada gambar harus tersebar secara acak di garis horizontal jika modelnya baik. Dalam gambar ini, terlihat bahwa titik-titik tidak tersebar secara acak dan ada beberapa titik yang berada jauh dari garis horizontal. Ini menunjukkan bahwa model mungkin tidak cocok untuk data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang plot trace AOV2. Nah, kode ini itu untuk membuat plot QQ dari residual model ANOVA yang disimpan dalam objek res AOV. Jika kita run,
Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, plot QQ ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi residualnya. Data residual diplot terhadap kuantil dari distribusi normal standar. Jika residual mengikuti distribusi normal, maka titik-titik pada plot akan berada di sepanjang garis diagonal. Nah, di sini titik-titik pada plot tidak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0, tetapi membentuk pola yang cenderung meningkat dari kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas kemungkinan tidak terpenuhi. Titik-titik pada plot tidak memiliki penyebaran yang sama di semua nilai prediksi. Titik-titik di bagian kanan plot memiliki penyebaran yang lebih besar dibandingkan titik-titik di bagian kiri. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varians kemungkinan tidak terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Syafira Roza dengan NIM 123450017 dari kelompok 4 ADS kelas RC. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji Tukey HSD. Uji Tukey HSD ini, kita bisa masukkan tingkat kepercayaan yaitu 0,95 atau 95%. Kemudian, kode res.auth ini itu kita untuk melakukan analisis ANOVA atau varians yang kita lakukan sebelumnya. Di sini tuh kita bisa menguji apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Kemudian pada kode Tukey HSD ini itu kita akan membuat grafik dari hasil uji Tukey HSD yang telah dilakukan. Kemudian dari situ kita bisa melihat nih, apakah ada perbedaan antara kelompok secara visual. Di sini saya coba run, maka grafiknya keluar. Hasil grafik ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaannya itu 95% untuk setiap perbandingan kelompok. Nah, pada sumbu Y ini menunjukkan adanya nama-nama perbandingan kelompok. Misalnya XP3, X2, 21, 2 kontrol, dan lainnya. Kemudian, sedangkan sumbu X di bagian 0, 10, 20, 30 itu menunjukkan selisih rata-rata antar dua kelompok tersebut. Nah, setiap garis-garis ini itu memiliki interval kepercayaan untuk perbedaan rata-rata dari sepasang kelompok tertentu. Garis vertikal putus-putus pada titik 0 ini itu merupakan gimana kita tidak ada perbedaan rata-rata antar dua kelompok. Jadi, kesimpulannya, jika interval kepercayaan suatu perbandingan tidak melewati 0, itu berarti perbedaan rata-rata antar kelompok tersebut signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, yaitu kalau interval kepercayaan melewati 0, maka tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik di antara kelompok tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.